A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwan wa akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dalam beberapa ayatnya itu telah memberikan sebuah gambaran daripada kekhususan dan keadaan surga dan bagaimana kehidupan ahli surga kelak di akhirat, di mana orang-orang mukmin sejati itu diberi janji oleh Allah SWT, dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk ditempatkan di surga yang begitu indah. Salah satu daripada kekhususan surga itu adalah lokasinya berada di atas, lebih atas daripada neraka, sehingga ahli surga bisa melihat penghuni neraka. Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Jadi para penghuni neraka itu memanggil dan menyeru ahli surga, bilangnya, wahai ahli surga, kasihanilah kami, tolonglah kami, berikan kami air, berikan kami sedikit air, ataupun apa-apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian, berikan kepada kami. Lalu ahli surga itu menjawab, semua itu telah diharamkan oleh Allah SWT kepada orang-orang kafir. Jadi kami tidak bisa memberi kalian karena sudah dilarang dan diharamkan oleh Allah. Ifadhah itu dari sumber kata faid, yang artinya kalau Anda melihat kolam, kemudian kolam itu penuh dengan air sampai tumpah, itulah namanya ifadhah. Dan ayat ini artinya tara a'yunuhum tafidu minad dam'i, kalian melihat mata mereka tafidu minad dam'i, itu dipenuhi dengan air mata sampai tumpah-tumpah air matanya. Nah, itu namanya ifadhah. Dan di sini dari ayat di atas, yaitu ketika orang-orang kafir berkata afidu alaina minal ma', dari ayat ini kita memahami bahwasanya orang-orang kafir itu bukan hanya meminta air, tetapi juga meminta apa-apa yang Allah berikan kepada orang mukmin, itu diminta oleh mereka. Mereka meminta berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada orang mukmin. Alhasil ayat ini menjelaskan bahwasanya tempat ahli jannah itu lebih tinggi daripada tempatnya ahli neraka. Lalu kenapa orang-orang kafir itu meminta air duluan ketimbang nikmat-nikmat yang lain? Itu dikarenakan orang-orang ahli neraka itu yang dihukum dengan begitu, dengan api yang begitu membara, itu mereka lebih urgent meminta air dahulu, baru kenikmatan-kenikmatan lain. Mereka lebih butuh air. Surga itu adalah tempat yang begitu tinggi di langit. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan wastakbaru anha, mereka berpaling daripada ayat-ayat kami, bersikap sombong terhadap ayat-ayat kami, la tufattah lahum. Ini kalimat pasif, tidak akan dibukakan untuk mereka abwabus sama, apa? Pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan pernah masuk surga, tidak akan masuk surga. Dari ayat ini disimpulkan bahwasanya pintu-pintu langit itu tidak akan dibukakan untuk ahli neraka. Berbeda dengan ahli surga, pintu-pintu langit dibukakan untuk mereka. Sampai ada di sini suatu gambaran bahwasanya tidak mungkin orang-orang kafir itu masuk surga, seperti tidak mungkinnya gajah masuk ke lubang jarum.
saking tidak mungkinnya. Salah satu penafsiran dari ayat ini adalah pintu-pintu langit untuk masuk ke surga itu tidak akan dibukakan bagi mereka, karena surga itu berada di langit. Dalam sebuah hadis disebutkan, amal mu'minuna faturfa'u a'maluhum wa arwahuhum ilas sama. Orang-orang beriman itu amal-amal perbuatan mereka itu diangkat, dan juga arwah-arwah mereka itu diangkat ke langit. Fatufatta lahum abwabuha, kemudian pintu-pintu langit dibuka untuk mereka. Wa amal kafir fayas'ad bi'amalih wa ruhihi hatta idza balagha ila sama nada munadil ihbitu bihi ila sijjin. Sedangkan orang-orang kafir, ruh dan amalnya itu pertamanya ke atas, tapi ketika sampai ke langit ada malaikat yang berseru, bawalah, turun, bawalah amal dan ruhnya itu ke sijjin, yaitu ke neraka aja. Kemudian surga itu ada di sisi Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan Nabi Muhammad itu sekali lagi bertemu dan menyaksikan Jibril itu di sisi Sidratul Muntaha, yang mana jannatul ma'wa berada di situ. Para penafsir menafsirkan Sidrah itu adalah sebuah pohon yang penuh dengan daun-daun dan begitu rindang. Dan ungkapan Sidratul Muntaha itu mengisyaratkan suatu pohon yang penuh dengan dedaunan dan juga sangat rindang, yang berada di langit yang paling tinggi, di puncak langit, di mana para malaikat dan para arwah, syuhada dan ulum atau ilmu pengetahuan para anbiya dan amal perbuatan manusia itu terbang tinggi ke sana, di mana para malaikat tidak bisa terbang melebihi daripada Sidratul Muntaha itu. Itu adalah garis finish, dan malaikat Jibril pun dalam safar Mi'rajnya ketika sampai di situ dia berhenti, tidak bisa lanjut, dan beliau meminta Nabi Muhammad untuk tetap terus dan melanjutkan perjalanan. Karena kalau Jibril memaksa untuk ikut Nabi Muhammad melebihi batas itu, maka dia akan terbakar. Ikhwani wa akhwati, semoga apa yang disampaikan ini memberikan gambaran tentang surga dan jannatul ma'wa. Semoga bermanfaat. Semoga kita nanti bisa menjadi penghuni jannatul ma'wa. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.